Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Izul Ula. Di sini kita akan mempelajari mengenai transformasi geometri yang berfokus pada dilatasi atau perkalian. Nah, sebelum kita masuk ke dilatasi atau perkalian, coba deh kita recalling dulu apa sih yang udah kita pelajari di video-video kemarin atau di pembahasan-pembahasan kemarin. Tuh. Nah, kita sudah mempelajari beberapa jenis transformasi geometri. Di antaranya ada translasi, refleksi, rotasi, dan yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Nah, tahukah kamu apa itu dilatasi? Sebelum ke pendefinisian, coba deh amati dulu gambar-gambar berikut. Yang pertama ini ada gambar rumah, teman-teman. Dan instruksinya itu kita diminta untuk didilatasi sebanyak 2 kali lipat. Dan jadinya akan seperti ini. Nah, jadi ini rumahnya akan semakin besar karena dia didilatasi 2 kali lipat. Nah, kalau yang ini, segitiga, ini didilatasi setengah kali lipat. Jadinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan jadi semakin kecil karena didilatasi setengah kali lipat. Seperti itu. Nah, dari gambar tadi dapat disimpulkan dilatasi atau perkalian merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperkecil atau memperbesar suatu bangun, namun tidak mengubah bangun tersebut. Coba kita lihat lagi di tadi kan di rumahnya itu walaupun dia diperbesar, pintunya tetap di tengah itu. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dilatasi? Nah, faktor yang mempengaruhi dilatasi itu ada dua, yaitu faktor skala yang biasanya disimbolkan dengan K kecil dan yang kedua ada pusat dilatasi. Pusat dilatasi ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama ada titik pusat atau biasa kita sebut titik O atau titik 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Koma B. Oke. Nah, lanjut. Kita langsung masuk ke dilatasi pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K. Jadi di sini pusatnya adalah 0,0, teman-teman. Dan titik P didilatasi sejauh faktor skala K menjadi P aksen. Dan titik R, begitupun juga dengan titik Q, begitupun dengan titik S. Jika titik P didilatasi terhadap pusat 0 dan faktor skala K, maka bayangannya menjadi P aksen, yaitu koordinatnya X aksen dan Y aksen. Gimana sih cara mencari X aksen dan Y aksen? Yaitu dengan mengalihkan faktor skalanya atau K kecil tadi dengan koordinat yang sebelumnya, koordinat P. Misal P kan koordinatnya X, Y. Nah, untuk cari X aksen itu dikalikan faktor skalanya sama X-nya tadi. Gitu. Dan biasanya dirumuskan seperti ini. Tutupan X, KY. Gitu. Nah, langsung saja ke contoh soalnya ya, teman-teman. Tentukan bayangan titik 9,3. Kita misalkan titik ini sebagai titik A. Yang didilatasi oleh titik pusat 0,0 dan faktor skalanya 3 ini. Ini faktor skalanya sepertiga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang tadi. Yaitu kita udah ketahui titik A-nya adalah 9,3 didilatasi dengan titik pusat 0,0 atau disimbolkan dengan kurung siku-siku O, K-nya adalah sepertiga, jadi kita tulis sepertiga. Kita pakai kurung siku-siku. Nah, untuk
aksennya kita tulis dulu faktor skalanya, yaitu rumusnya K dikali sama X, terus yang Y aksennya itu K dikali sama Y. X sama Y ini dapat dari mana sih? Ya dari sini. Yang titik A itu kan X-nya kan 9 dan Y-nya adalah 3. Langsung saja kita substitusikan. A aksen, K-nya adalah 1/3, X-nya adalah 9. Susah ya teman-teman makainya. Aduh, koma 1/3 dikali sama 3 karena Y-nya itu 3. Nah, ini kan 9-nya tinggal dicoret sama 3 dan 3-nya dicoret sama 3. Jadi, bayangannya di koordinat bayangannya didapat 3,1. Jadi, bayangan dari titik A, titik 9,3 yang didilatasi oleh faktor skala K dan dari titik pusat 0,0 adalah A aksen, yaitu 3,1. Nah, selanjutnya dilatasi terhadap titik pusat A, B dan faktor skalanya K. Di sini titik pusatnya yaitu si A-nya sendiri. Jadi, A dan A aksen itu ada di satu titik. Nah, jadi B ke B aksennya itu dikalikan sejauh faktor skala K, begitu dengan C dan D-nya. Jika titik P, X, Y didilatasi terhadap pusat A, B dan faktor skala K, menghasilkan bayangan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Dan cara untuk mencari X aksen dan Y aksennya agak berbeda ya teman-teman dari yang tadi, karena ini kan titik pusatnya A, B, yang tadi kan 0,0 gitu. Jadi, beginilah rumus untuk mencari bayangan dari titik P atau titik X atau titik apapun itu yang didilatasi dengan titik pusat A, B dan faktor skala K. Nah, untuk rumusnya seperti ini, teman-teman. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik 9,4. Kita misalkan ini apa ya? Jadi P aja deh ya. P itu jadi D, udah D aja. D 9,4 didilatasi oleh titik pusat min 2,1. Jadi untuk A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah 1 dengan faktor skala min 4. Jadi ini adalah K-nya. Kita tuliskan rumusnya. Oh, D tadi. Susah banget. 9,4 9,4 yang didilatasi dengan titik pusat min 2,1 dengan faktor skalanya adalah min 4. Kita tulis rumusnya dulu, teman-teman. Yaitu didapatkan D aksen adalah tadi K. Pertama K-nya dulu min 4. Dikalikan sama X-nya. X-nya di sini adalah 9. Dikurangin sama A. A-nya 2. Karena A-nya adalah min, jadi kita tulis plus 2 gitu, karena min kali min adalah plus, dan dijumlahkan sama A-nya lagi karena A-nya min, jadi min kali plus adalah min. Lalu untuk Y-nya, faktor skalanya dikalikan sama Y-nya adalah 4, terus B-nya adalah 1, dikurangin 1, terus ditambahkan sama B-nya lagi, berarti 1 ditambah dengan 1. Kasih kurung, siku lagi. Nah, tinggal kita hitung. 9 ditambah 2 adalah 11. 11 dikurangin 11 dikali sama min 4 adalah min 44. Min 44 dikurangi 2 jadinya min 46.
Dan ini min 4, 4 dikurangi 1, 3, min 4 dikali 3 adalah min 12, min 12 ditambah 1 adalah min 11. Nah, didapatkan bayangannya, alhamdulillah. Jadi, bayangan dari titik D 9,4 yang didilatasi oleh titik pusat min 2,1 dengan faktor skala min 4, yaitu didapatkan di aksen dengan koordinat min 4, min 46, min 11. Nah, tadi kan sudah Ibu berikan 2 contoh soal dari masing-masing titik pusat ya, teman-teman. Jadi coba kalian kerjakan dan bisa memberikan jawabannya di kolom komentar. Tunggu ya, teman-teman. Baik, sekian dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.